Kamis tadi kita akan bahas mengenai waspada hibah dan hibah. Kemarin banyak sekali kasus-kasus terutama yang diadu sama infotainment yang infotainment sendiri sekarang udah ada undang-undang yang akan memperlakukan di ulang atau di sensor lah gitu ya, karena sebelumnya belum ada gitu. Karena banyak sekali menggunakan potensi yang negatif, terutama saat kita yang harus kita prepare adalah bulan depan tentu ya, di bulan sejauh mana dan kan kita sendiri malah bisa mengurangi pahala puasa kita tentunya. Untuk itu mari kita dengarkan insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Sahabat. Kita mulai kajian kali ini dengan bersama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Khotifillah rahimakumullah, jamaah majelis taklim Telkomsel XL yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita menghindari ghibah atau membicarakan keburukan atau aib orang lain. Kenapa kita bicarakan? Karena memang sedikit dia agak unik. Di satu sisi kita mengenal juga dalam tradisi Islam ada yang namanya kritik sanad hadis, sehingga kepribadian seseorang dinilai oleh kritikus hadis seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya dan dicacat. Ada istilah al-jarh wa ta'dil. Seorang ini dikatakan punya masalah dengan pribadinya, hafalannya dan sebagainya, sehingga hadisnya kemudian dijadikan sebagai hadis yang dhaif atau hadis yang bermasalah. Di sisi yang lain kita kenal juga yang namanya ghibah, yaitu perbuatan buruk, dosa besar juga yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai contohnya seperti orang memakan daging saudaranya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma maita akhihi maitan fakarintumuhu. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pasti kamu gak suka. Nah, digambarkan Quran yang namanya ghibah itu seperti itu. Lalu bagaimana positioningnya? Nah, inilah yang akan kita coba bahas. Ikhwatillah rahimakumullah. Ghibah yang paling berat itu khususnya adalah masalah zina. Itu paling berat. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang khusus untuk menghukum orang yang menuduh orang lain berzina, sementara dia tidak bisa mendatangkan saksi, dan hukumannya berat, 80 kali cambukan. Ya, orang yang menuduh orang lain berzina sementara dia tidak bisa mendatangkan saksi yang memenuhi syarat, hukumannya adalah 80 kali cambukan. Kalau kita lihat dalam sejarah di masa Rasulullah, sahabat Nabi yang berzina itu ada, tapi tidak ada satupun yang dihukum entah itu rajam ataupun itu cambuk berdasarkan saksi. Adanya kasusnya 3 kali yang tercatat. Ada 3 orang gitu ya. Semuanya datang kepada Nabi dengan ikrar, dengan pengakuan. Dan kalau ikrar ya tidak bisa dipungkiri, karena yang bersangkutan langsung yang mengakui bahwa dia berzina. Jadi kan hanya ada 2 itu caranya. Kalau enggak dengan saksi, dengan pengakuan. Nah, kasus-kasus orang berzina dan kemudian dihitungkan hukum rajam atau hukum cambuk di masa Rasulullah, tidak ada satupun yang karena adanya saksi. Semuanya, 3-tiganya itu dengan pengakuan yang bersangkutan. Tetapi ada juga yang justru dicambuk gara-gara dia nggak cukup syaratnya untuk menjadi saksi orang lain berzina. Nah, itu ada banyak di antara sahabat yang dicambuk justru 80 kali, karena dia sudah membicarakan tentang seseorang yang intinya qadzaf, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, dan dia tidak bisa menghadirkan saksi. Maka hukumannya adalah 80 kali cambukan. Itu terjadi di masa Rasulullah. Maka itulah kemudian saya katakan bahwa ghibah yang paling berat itu justru pada masalah zina. Bagaimana tidak berat? Sebab
saksi itu syaratnya cukup berat untuk mengatakan atau menjatuhkan seorang dikatakan sebagai berzina. Nomor satu, saksinya tidak boleh cuma seorang, harus 4 orang. Yang kedua, yang 4 orang ini semuanya harus akil, baligh, muslim, merdeka. Jadi kalau dia misalnya nggak muslim, nggak bisa. Atau misalnya kurang umurnya, nggak bisa. Belum baligh, nggak bisa. Tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Kemudian, ini yang penting. Selain persyaratan yang ada pada saksi, persyaratan dalam menyaksikan perzinaannya itu juga ketat sekali. Pertama, 4-4-nya harus nonton bareng. Ya, nggak bisa gantian. Atau nggak bisa misalnya siaran tunda direkam. Itu nggak bisa diterima dalam hukum Islam. Rekaman suara, itu nggak bisa. Foto nggak bisa. Impact ya itu nggak bisa. Jadi harus lihat langsung, siaran langsung, dan melihatnya bareng-bareng. Kalau seandainya peristiwa zina itu dilihatnya lewat lubang kunci, pak ngintip gitu ya, minimal tempat ngintipnya ada 4. Nggak boleh gantian dong, beneran ini. Itu nggak bisa. Harus bersama-sama. Dan yang disaksikan itu adalah peristiwa zina yang secara hukum fikih itu bukan sekedar mula'abah, bukan sekedar percumbuan dan sebagainya, tapi secara teknis adalah yang dilihat haruslah bagaimana masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Harus dilihat kejadiannya. Jadi kalau ada orang zina, laki-laki perempuan telanjang bulat gitu ya, giliran dia berzina pakai selimut, saksinya yang dihukum cambuk 80 kali. Ketika ditanya, kamu lihat bagaimana peristiwa masuknya kemaluan laki-laki atau perempuan? Ya nggak lihat langsung sih, karena mereka pakai selimut. Nah, yang jadi saksi itu dikumpulin semua, baris jajar, gebukin 80 kali. Kenapa? Qadhaf. Masuknya bab qadhaf, bab menuduh orang lain berzina. Jadi susah sekali ya, kecuali kemudian nanti babnya bukan bab zina. Babnya misalnya bab melakukan perbuatan yang tidak tidak pantas atau tidak sopan, itu lain lagi. Jadi ada zina sebagai sebuah hukum fikih yang haram dilakukan, dan ada perbuatan yang mendekati zina. Nah, itu yang tidak ada hukum hududnya, tidak ada cambuk, tidak ada rajam. Adanya hukum takzir, hukum peringatan, dan itu sifatnya ya perda yang mengatur itu, ya hukum lokal yang mengatur. Bisa saja dalam sebuah masyarakat Islam, kalau memang sistemnya sudah bagus, ada sebuah peraturan lokal di mana kalau kedapatan laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, walaupun bukan di kamar, di meja restoran misalnya, tapi berduaan saja, nah itu bisa dibuat sebuah hukum yang sifatnya lokal. Apakah hukumannya nanti dicambuk 20 kali? Bisa saja. Intinya, walaupun itu bukan zina, karena ketentuan zina di dalam syariat Islam itu adalah tadi yang saya sebutkan, secara teknis terjadi dukhul, terjadi penetrasi secara teknis, itu masuk bab zina. Tapi di luar dari itu, sebenarnya membuka aurat saja itu sudah dosa, dan bisa saja dalam sebuah masyarakat Islam dibuat peraturan kalau ada laki-laki atau perempuan memperlihatkan auratnya. Aurat itu kan laki-laki batasnya dari pusar sampai lutut, ya kan? Kalau dia kemana-mana pusarnya kelihatan, udahnya kelihatan, bisa melanggar. Itu bukan bab zina, itu bab merusak kehormatan. Begitu juga perempuan, ketika dia tampil di muka umum tidak pakai kerudung, misalnya, rambutnya berkibar-kibar di sana, iklan sampo kena semua tuh, ya. Nah itu bisa saja dibuat, tapi itu bukan bab zina, itu bab merusak kehormatan. Sebab aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutup, dan itu hukum dari Allah. Bisa dimasukkan ke dalam hukum takzir. Maka laki-laki dan perempuan yang melakukan percumbuan apa dan sebagainya memang tidak bisa dituntut dengan bab zina, sebab harus itu disaksikan dengan 4 orang saksi yang sulit lah untuk bisa dilaksanakan. Tapi bisa masuk ke dalam kelompok perbuatan asusila, perbuatan tidak bermoral dan sebagainya yang seharusnya tertulis. Nah, permasalahannya kita di Indonesia tidak ada hukum takzir itu. Walaupun kita sudah punya banyak teman atau wakil atau siapapun lah di DPR kita itu,
tapi jarang yang berpikir untuk membuat semacam perda untuk mengatur masalah-masalah susila dan sebagainya. Yang dalam hukum Islam sudah haram. Berduaan kan mahram itu haram. Jangankan begitu, membuka aurat kelihatan saja sudah haram. Sentuhan kulit laki-laki perempuan juga yang bukan mahram sudah haram. Nah itu kalau mau dibuatkan perdanya sebenarnya bisa. Cuma karena itu nggak pernah dibuat, akhirnya ya orang menganggap itu boleh-boleh saja. Karena memang juga secara taklim, secara pendidikan agama Islam belum sampai babnya ke situ. Taunya Islam cuma sholat, puasa, zakat, haji, lebaran, pakai baju baru, pulang kampung, makan ketupat, titik, selesai. Urusan buka aurat dipikir bukan bagian dari agama. Urusan berduaan laki-laki dan perempuan dipikir bukan bagian dari agama. Itulah yang jadi masalah. Nah, bab ghibah ini kalau kita kembalikan kepada porsinya, setiap orang itu kan punya aib, punya dosa. Nah, ghibah ini kadang-kadang juga berbenturan dengan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, orang melakukan dosa, lalu saudaranya tahu, ini teman kita masih suka minum, masih suka main sama perempuan, masih suka berduaan sama perempuan yang bukan mahram, bini orang lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kan ada dua kemungkinan. Kalau kita diamkan, ini kemungkaran. Tapi kalau kita kita lakukan peringatan, masalahnya adalah apakah orang itu bisa terima apa enggak, ya, dengan apa yang kita sampaikan itu. Nah di sini kadang-kadang sering terjadi keterpelesetan tindakan. Alih-alih dia mengingatkan orang tersebut, yang ada justru diskusi dengan teman-teman yang lain untuk membicarakan aib saudaranya yang harusnya dia ingatkan. Teman kita itu masih suka minum. Oh gitu, saya baru tahu. Iya, yang lain kasih tahu lagi, ya kan? Terus jadi diskusi. Nah itu ghibah sebenarnya. Sebab kita mencoreng atau membuka aib orang lain, dosa orang lain, tapi nggak ada solusi. Yang ada malah ramai dibicarakan. Oh kalau itu mah udah bukan rahasia lagi, semua orang udah tahu. Tapi tidak ada tindakan. Itu masuk bab ghibah juga. Padahal niat kita dakwah, niat kita islah, niat kita memperbaiki. Tapi yang terjadi bukan islah, bukan dakwah, bukan memperbaiki, aibnya dia kita buka kemana-mana. Nah itu bab ghibah. Kadang-kadang itu yang saya bilang keterpelesetan dalam bertindak. Jadi kalau memang begitu salah, yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar ketika kita melihat ada orang lain melakukan dosa, kesalahan, kita yang lihat dengan mata kepala kita sendiri, nomor satu kita harus tutup diam. Nggak boleh kasih tahu orang lain, nggak boleh ngadu, nggak boleh cerita, nggak boleh apa dan sebagainya. Biar saya saja yang pendem rahasia ini, dengan asumsi, dengan husnuzan bahwa orang itu lagi silap, lagi terpeleset, lagi dalam keadaan tidak punya pegangan. Itu nomor satu. Adabnya itu dulu. Tutup dulu, jangan dibuka dulu. Milih sebarin. Ternyata ada di antara teman-teman kita yang masih melakukan perbuatan nista. Maka jadi menyebar. Siapa? Saya tahu orangnya, cuma saya mau kasih tahu yang mana. Nah itu jadi rame. Nah, orang akan kasak kusuk, gitu kan? Justru itu salah. Justru itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah ditutup rapat dulu perbuatan yang tidak benar itu. Yang kedua, kita harus cari tahu apa yang sekiranya menyebabkan saudara kita melakukan perbuatan itu dengan cara yang tidak provokatif. Yang paling tepat itu adalah langsung kepada narasumbernya, langsung kepada pelakunya. Dengan pura-pura tidak tahu, tapi kita pancing omongan yang sekiranya dia mau membuka masalahnya ke kita. Jadi kita ibaratnya jadi tempat curhat. Posisinya bukan begini, ente gak usah macam-macam sama ane, kartu ente di tangan ane, ya. Kemarin ente ngapain ane tahu, ya. Tembok semua ini jadi mata-mata buat ente. Wah gitu kan. Dia merasa ditelanjangi, gak mau cerita, ya, gak mau cerita. Tapi kalau kita bilang begini, setiap kita manusia, kita pasti punya dosa. Saya punya dosa banyak. Kita semuanya semua punya dosa. Nah dosa itu kalau kita
diamkan saja, tidak ada solusi, maka nggak akan ada penyelesaian. Ya, makanya dosa itu harus dimatikan, dihalangi, dicari solusinya agar kita bisa mendapatkan jalan alternatif yang lebih baik. Gitu. Anjing begitu. Sampai kemudian dia mau, oh iya saya juga merasa kurang nih, saya kadang-kadang masih begini. Tahu, oh berarti ada penyebab yang membuat seorang di antara teman-teman kita itu dia melakukan sesuatu yang katakanlah boleh jadi hati nuraninya pun juga gak terima dia melakukan kayak gitu. Tah mabok, tah pacaran, tah selingkuh, tah nilep duit orang lain, tak apalah begitu. Boleh jadi hati nuraninya gak setuju. Tapi biasanya yang terjadi adalah orang kepentok dengan tembok realitas yang dia susah untuk menghindarinya. Dan pada saat itu sebenarnya dia butuh teman untuk bisa ngobrol, untuk bisa berbagi dan sebagainya, yang bisa menasihati. Saya teman ente, saya ngomong bukan sebagai orang yang paling suci, paling pintar. Boleh jadi dosa saya lebih banyak dari dosa ente. Cuma kalau ente minta opini dari saya sih menyarankan sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena ini perbuatan yang nista, Allah tidak suka, apalagi kalau yang lain pada dengar dan sebagainya. Saya tahu kebetulan, tapi alhamdulillah rahasia ente ada di tangan saya tidak akan pernah cerita pada siapapun. Biar Allah saja yang akan mengampuni dosa-dosa ini, dan ini menjadi rahasia kita sudah berdua. Nah, gitu. Jadi rahasia itu ditutup dan kemudian tidak disebarkan, dan kemudian masalahnya diselesaikan. Sampai kemudian orang yang bersangkutan merasa dia lega ketika dia sudah berada pada titik di mana dia ingin memperbaiki dirinya. Intinya yang mau kita cari bagaimana seorang itu termotivasi untuk memperbaiki diri. Bukan apa-apa. Sebab yang namanya orang salah, yang namanya orang melakukan kemaksiatan, satu yang mungkar, itu belum tentu karena memang dia niat. Seringkali karena kasusnya adalah sesuatu yang dia tidak bisa menghindar. Yang namanya dosa besar itu bukan hanya dilakukan oleh kita yang awam. Kadang-kadang orang yang soleh, kita lihat soleh pun kadang-kadang dosanya lebih besar lagi. Coba saja lihat, di masa Nabi itu ada 3 orang yang sampai dirajam gara-gara zina. Itu di masa Nabi, dan dia muslim. Padahal kalau orang Islam hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, maka statusnya itu sahabat Nabi. Ya, jadi level itu sahabat Nabi, tapi berzina 3 orang. Kan ini saya katakan bahwa yang namanya dosa itu tidak hanya khusus buat orang yang mungkar, orang yang nggak pernah ngaji dan sebagainya. Jangan-jangan yang ngaji pun banyak juga, walaupun nggak di sini, saya nggak nuduh. Tapi artinya sahabat Nabi pun ada yang sampai berzina. Apalagi yang bukan sahabat Nabi gitu ya. Nah, ya kita nggak mengatakan begitu, bukan berarti ini membolehkan berzina. Tapi sahabat Nabi pun ada yang sampai berzina, sampai dihukum rajam, sampai meninggal. Tapi yang menarik, kasusnya itu diselesaikan oleh Rasulullah. Apa? Setelah dia taubat, setelah dia memperbaiki diri, setelah dia mengembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah bertobat. Dan karena perintah untuk melaksanakan hukum rajam atau cambuk, maka silahkan lakukan pada saya ya Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri tidak mau langsung begitu saja melaksanakan hukum rajam itu. Hukum rajam itu dihindari, masih dicari alasan agar tidak dilaksanakan. Ada kaidah sebagaimana sabda Nabi, idra'ul hududa bisyubuhat. Jauhkan, hindari, nyingkir dari hukum hudud, hukum rajam itu dengan dicari syubhatnya. Syubhatnya apa? Itu perempuan yang berzina, dalam perutnya ada janin. Hidup janin itu. Kalau perempuan itu dihukum rajam, mati, janinnya mati juga. Nggak boleh. Kata Nabi, kamu pulang sampai janin itu, bayi itu lahir. Dia pulang. Sebenarnya kalau dia mau kabur nggak balik-balik lagi, bisa-bisa aja. Tapi karena wanita ini wanita sahabiah, wanita beriman dan udah taubat, begitu udah lahir itu bayi, dia balik lagi kepada Rasul. Ya Rasul, sekarang bayinya udah lahir, ayo saya dirajam. Nabi masih cari juga alasan agar tidak dirajam.
Maka dia bilang, bayi kamu itu siapa yang mau nyusuin, siapa yang mau merawat, siapa yang mau menjaga, melindungi dan sebagainya, pulang, pelihara dulu anak itu. Pulang, sampai 2 tahun kemudian dia gendong anaknya yang udah 2 tahun, di tangannya ada sekerat roti. Nah, ya Rasulullah, anak ini semua haknya sudah terpenuhi. Dia sudah lahir, dia sudah besar, sudah bisa makan sendiri dan sudah nggak nyusu lagi ke saya. Sekarang saya minta dirajam ya Rasulullah. Nah, ini kan orang yang solehah sebenarnya, beriman, taubat, dan dia menyesal atas segala perbuatannya, lalu dirajam oleh Rasulullah. Waktu lagi dirajam, dilempari batu, datanglah Jibril memberitahu bahwa wanita ini sudah sampai surga. Khalid bin Walid yang lagi ngelemparin batu itu kaget juga. Kita yang lemparin aja belum tentu masuk surga, yang dirajam sudah masuk surga duluan. Kata Rasulullah, Jibril bilang begini, Allah ini sudah menerima taubat perempuan ini, ya. Bahkan ampunan yang Allah turunkan itu sangat besar, lebih besar dari apa yang dia minta, karena mintanya sangat ikhlas, sangat murni. Dia taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang serius, yang seandainya ampunan Allah itu masih dibagi-bagi lagi kepada 70 penduduk Madinah, semuanya ikut masuk surga bersama perempuan ini. Padahal dia tadinya berzina. Nah, inilah solusi yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap orang yang melakukan satu perbuatan yang maksiat. Bukan nyebar di mana-mana beritanya, diomongin orang di setiap pojok jalan dan sebagainya, tapi tidak ada solusinya. Itu ciri khas masyarakat yang nggak ngerti syariat Islam. Masyarakat yang ngerti syariat Islam, ketika ada orang melakukan satu perbuatan yang melanggar, orang ini taubat, orang ini sadar, dikasih jalan keluar, dan kemudian kalau memang ada hukum yang harusnya ditegakkan, ditegakkan. Tapi tidak kemudian menjadi fitnah di sana sini, tidak jadi bahan omongan. Tapi memang susah bagaimana membentuk masyarakat yang bisa mengerti masalah seperti ini. Dan fitnah, tuduhan, riba, omongan orang dan sebagainya, urusan rumah tangga, urusan maksiat, urusan apa dan sebagainya, ini memang bahan yang paling mudah terbakar. Begitu ada yang memantik, ibarat kayu-kayu kering, ya, jerami dan sebagainya, langsung berkobar apinya. Dan kemudian menjadi pembicaraan di mana-mana. Itu pun juga ternyata tidak mudah untuk menghindarinya. Buktinya, di zaman Rasulullah ketika ada kasus gosip Aisyah radhiyallahu anha punya affair dengan salah satu sahabat Nabi, itu pun juga ramai di Madinah, khususnya di kalangan munafikin. Ya, tapi para sahabat Nabi yang soleh, mereka diam, mereka tidak berkomentar, no comment. Nah, itu yang paling bagus. Diam itu adalah emas. Yang ramai kalangan munafikin, sana ngomong, sini ngomong, diam-diam ternyata Aisyah itu menyimpan gigolo, wah macam-macam lah, ramai seperti itu. Nah, Rasulullah diam, Abu Bakar diam, para sahabat Nabi semua diam. Cep, mereka nggak ada yang ngomong, nggak ada yang mau ngangkat topik itu. Sampai kemudian Allah yang meluruskan duduk masalahnya dalam surat An-Nur, yang kemudian membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha yang memang tidak tahu urusan. Aisyah itu ikut rombongan, tertinggal, kemudian ada pasukan khusus yang menyapu siapa yang barangkali punya barang tertinggal, punya apa yang berserakan dan sebagainya, itu dia yang mengutin. Khusus pasukan yang ditugaskan untuk itu. Ternyata dia bukan yang menemukan barang tertinggal, ada seorang perempuan tertinggal, istri Nabi pula. Maka Safwan meminta kepada Aisyah, silakan Anda naik di atas kuda, biar saya tuntun kuda ini atau onta, ya, sampai ke Madinah. Itu memang berjarak sehari 2 hari. Jadi begitu rombongan tiba, baru Aisyah dengan Safwan berdua naik onta, ya. Walaupun nggak boncengan, dituntun, tapi ramai di tengah masyarakat, terutama munafikin Islam tapi suka ngomongin yang enggak, memunculkan sebuah pertanyaan besar. Ada apa antara Nabi dengan Aisyah? Kenapa Aisyah sampai bisa berjalan berdua? Pemirsa sekalian, gitu, kayak silet, begitulah, gitu. Itu ramai di pasar-pasar di Madinah dan sebagainya. Kena semua itu apinya. Yang tadinya soleh, yang tadinya alim, begitu mendengar, apa sih, masa sih, dengar gosipnya lagi, terus ramai. Tidak ada solusi, tidak ada penjelasan dan sebagainya, kecuali setelah Allah turunkan ayat yang membersihkan
100% nama Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini juga menimpa juga masyarakat Madinah. Kalau sahabat Nabi yang orang Madinah itu sampai terkena juga, apatah Nabi kita. Maka ini penting sekali, ghibah ini jangan sampai kita terbawa. Terutama nonton infotainment, sebenarnya nggak ada gunanya. Apa sih kita harus tahu seorang itu cerai, seorang itu kawin lagi, seorang itu belum cerai udah mau kawin lagi dan seterusnya. Sebenarnya nggak ada urusan buat kita, gitu. Tapi memang ini berita yang paling enak untuk ditonton, ya khususnya buat para ya yang ingin hidupnya kayak para selebriti itu, seolah-olah dunianya ada di situ. Padahal kalau kita bisa tahu bagaimana kehidupan para selebriti yang ya katakanlah susah bisa dekat dengan cahaya keimanan dan sebagainya, harusnya kita muak melihat gaya hidup mereka yang hedonis, yang permisif, yang gonta-ganti pasangan gak karu-karuan, yang hidupnya gak ada cahaya iman. Dan harusnya kita muak, bukan malah si Anu kemarin pacaran sama dia, terus ganti lagi masih Anu, ganti lagi, nanti dia mau merit, dia udah tunangan, terus dia umroh berduaan doang, bukan mahram dan sebagainya. Banyak hal yang sebenarnya kalau kita lihat kok kayak gini, tapi kemudian ditonton, ya susah juga. Ya maka minimal kita sebagai orang awam nggak usah nonton, itu minimal. Ya gantilah dengan acara yang lain. Syukur-syukur dimatiin di TV, gitu ya. Ada lagi teman saya malah dijual TV-nya. Kenapa? Karena banyak utang sih. Alasannya haram nonton ini. Terus kenapa mau dijual? Ya emang kemarin utang belum dibayar, jadi TV sekalian lah dijual. Tidak harus sampai sejauh itu, sebab kotak ajaib 4 itu memang kadang-kadang punya nilai mafsadat, tapi juga punya nilai manfaat. Nah, tinggal bagaimana kita memilah antara mafsadat yang merusak dengan manfaat yang memang positif. Nah, cuma memang susah untuk memilahnya secara tegas. Di situ kita perlu mengasah kepandaian kita dalam memilih mata acara. Khususnya bulan Ramadan memang tantangannya lebih banyak. Dan ini menjadi kritik di Timur Tengah para ulama. Televisi-televisi yang ada di Timur Tengah, Mesir, di Saudi dan sebagainya, itu juga sama dengan di Indonesia, berlomba-lomba menampilkan acara-acara yang menarik, ya, sehingga membuat orang jadi lebih betah di depan TV daripada di atas sejadah, gitu ya. Lebih betah pegang remote, pencet-pencet tombolnya daripada memutar-mutar tasbihnya, gitu, selama bulan Ramadan, gitu. Tapi tidak sekonyol televisi Indonesia, gitu. Ya kalau di sana itu bulan Ramadan, ya memang TV banyak acara bagus, entah itu ceramah, entah itu diskusi agama, entah itu film-film sejarah Islam dan sebagainya, yang saya melihatnya pun suka juga. Kalau film tentang Nabi Rasulullah, tentang para sahabat, itu banyak diputar di bulan Ramadan. Kalau kita nonton pakai parabora yang gratis itu. Tetapi kalau Indonesia, nah ini yang susah. Bencong yang bangunin kita sahur. Yang bangun kita sahur itu bencong, gitu kan? Dan tuh tiap hari dia sahur, tiap hari dia nampil, dan kita nonton ketawa-ketawa, terbahak-bahak. La'natullahi alaihi, kata Rasulullah, orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Itu tegas hadisnya sahih. La'natullah, la'anallah, Allah melaknatnya. Allah melaknatnya, tapi kita tonton dan kita ketawa. Bulan Ramadan pula. Kan ini menjadi sebuah ironi, ya, buat kita keluarga muslim. Tapi jawabannya, kalau sahur kagak nonton TV kagak enak juga, sepi, gitu kan. Pada akhirnya hidup kita ini sudah di bawah televisi. Dan karena televisi itu menjadi imam kita, menjadi panutan kita, apapun yang ada di televisi itu kemudian yang jadi bagian dari hidup kita. Ketika dia mulai menggosip, ketika dia mulai menceritakan hal-hal yang bukan pada tempatnya, terpaksa kita jadi tahu, terpaksa jadi ikut dan seterusnya. Mungkin antum yang hadir di sini, bapak-bapak jarang nonton TV karena sering di kantor. Istri kita, anak-anak, pembantu itu nonton semua. Nah, itu jadi masalah. Lalu cerita sama kita, tadi si Anu tentang film yang ini udah cerai tuh, diganti lagi sama yang si ini. Yang tadi macam-macam lah cerita-cerita yang tidak bukan pada tempatnya untuk disampaikan di dalam siaran televisi seperti itu. Nah, kembali kepada riba, buat kita
makin tidak tahu apa yang menjadi aib orang lain, itu makin baik. Tapi kalau terlanjur tahu, maka kewajiban kita adalah diam, tidak menyampaikannya pada orang lain, dan berhusnuzon bahwa itu adalah sesuatu yang belum tentu benar. Nah, gitu. Ada satu hal yang menarik nanti sebelum kita tanya jawab. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang melakukan sebuah, katakanlah, aib atau maksiat di malam hari. Ketika dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, cepat dia minta ampun. Dia bertaubat malam itu juga, dia nangis-nangisnya minta ampun pada Allah. Tetapi besok paginya, harusnya ampunan Allah itu sudah terjadi, ternyata Allah tak jadi ngampunin. Kenapa? Ternyata dia cerita kepada temannya, semalam gua mabuk. Dia cerita, gua botol lagi. Dia curhat sama orang lain. Yang harusnya ampunan tadi turun, nggak jadi diampunin. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyebar aibnya kepada orang lain. Rupanya dalam Islam, yang namanya ampunan itu seiring dengan makin tidak tersebarnya berita. Semakin aib itu ditutupi, semakin mudah minta ampunnya. Dan semakin disebarkan pada orang lain, semakin susah, karena makin banyak yang tahu. Nah, sehingga tugas kita kalau kita punya aib, kita jangan cerita sama siapa-siapa. Kalau saudara kita yang punya aib dan belum kita tahu, kita nggak boleh kasih tahu orang lain. Ini berbeda 180 derajat dengan sistem yang ada dalam agama Nasrani. Orang kalau mau tobat, syaratnya mesti bikin pengakuan di depan publik, minimal di depan pendeta. Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Kata mereka, banyak banget, satu aja susah lu diampunin, gimana 99? Kesel penjahatnya ditancap aja sekalian, jadi 100. Itu kisah Bani Israel. Nah, dalam Islam, yang namanya minta ampun tuh nggak perlu ada pendeta, apalagi bikin konferensi pers. Saya menyesal, saya minta maaf kepada bangsa Indonesia bahwa saya sudah foto bugil, saya sudah itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, Menkominfo-nya juga mesti ngerti itu, nggak boleh. Sudahlah ngaku saja. Nggak boleh ngaku di depan publik, harus ditutup. Kalau betul-betul dia melakukan perbuatan zina, harus ditutup, bukan dibuka, bukan dipublikasikan. Di Menkominfo ngerti agama apa enggak sih? Belajar syariah apa enggak? Harus ditutup. Harus di man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim itu, maka Allah akan menutup aibnya di hari akhir. Sekarang kalau seorang yang melakukan perbuatan aib, zina, dipaksa mengakui di depan publik, di depan kamera televisi, 230 juta bangsa Indonesia akan tahu bahwa dia adalah berzina. Kalau nanti dia punya anak, anaknya akan tahu bapaknya berzina. Dan itu akan merusak keturunannya dia, karena akan tahu bapaknya dipaksa untuk ngomong berzina. Nah, seharusnya bukan begitu. Seharusnya kalau orang sudah terlanjur melakukan perbuatan yang aib, dia harus diam saja. Kalaupun dia ngaku di depan hakim saja, tertutup, lakukan hukumannya. Apa? Cambuk 100 kali, cambuklah 100 kali, gitu kan? Tapi tidak perlu dipublikasikan. Biar kemudian unsur jeraknya dapat, tapi mencoreng nama baiknya tidak perlu. Kenapa? Karena di urusan zina. Ya, kalau potong tangan dan sebagainya untuk orang mencuri, untuk orang apa, itu silahkanlah. Tapi yang namanya zina ini urusan keturunan, maka ini tidak boleh dipublikasikan. Begitulah syariatnya di dalam ketentuan agama Islam. Yang namanya perbuatan zina tidak boleh dipublikasikan, karena kalau dipublikasikan maka orang yang mempublikasikan itu akan terkena hukum qadzaf. Apa itu qadzaf? Qadzaf adalah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tapi tidak bisa menghadirkan saksinya, dan ancaman hukumannya adalah 80 kali cambukan. Itu sangat-sangat berat. Jadi kalau sudah terlanjur berdosa, minta ampunlah, dan jangan ceritakan apa dosanya kepada siapapun. Ceritanya satu, kepada Allah saja pada malam hari. Biar Allah saja yang tahu dosa kita, dan semoga Allah cepat mengampuni. Bukan dipublikasikan di muka umum dengan alasan ini amar ma'ruf nahi mungkar, bukan, gitu ya. Biar kembali kepada aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ya, bagi jemaah yang mau ingin menyampaikan pertanyaan silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan
berkeluarga saja, saya istri dan suami gitu. Tapi pasti harus ada kejujuran di antara dua mereka itu. Apakah itu termasuk dalam yang menginformasikan berita aib gitu? Misalnya suaminya mengaku nih, saya ada melakukan kesalahan kemarin gitu. Tapi maksudnya itu supaya dia jujur gitu dengan istrinya gitu. Enggak, harus ditutup. Seorang suami katakanlah dia selingkuh, dia berzina, dia nggak boleh ngaku pada istrinya. So kalau dia ngaku sama istrinya, itu malam itu pindah ke jidat. Ya, enggak, dia nggak boleh ngaku. Justru harus ditutup. Ditutup itu maksudnya bukan ditutup lalu diterusin, bukan begitu. Ya. Bukan. Ditutup itu artinya apa? Ditutup itu artinya case close. Kasus kita tutup. Dah. Apa yang kemarin itu udah saya sesali, saya ini, dan udah nggak usah bikin pengakuan lagi. Biar masalah nggak tambah melebar. Kalau malah harus ngaku biar ada kejujuran, bukan jujur yang ada, tambah ngamuk, gitu kan? Nah, mendingan tidak tahu. Biar suami saya tidak tahu. Biar ini saya tutup untuk diri saya segini saja, dan tidak ada istilah kejujuran itu. Ngapain jujur dengan dosa? Ya, tidak ada. Jujur dengan dosa itu hanya kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan pada makhluk gitu. Sebab kalau begitu kemudian dalam hati istri enak aja loh bilang maaf kapan giliran gue kan gitu. Dia akan balas juga, dia akan melihat sesuatu yang kebalik. Maka kalau ada seorang katakanlah tokoh agama melakukan satu perbuatan yang kita anggap tidak benar, entah itu dia nipu, entah dia nyolong, entah itu dia zina dan sebagainya, ustadz lah katakan begitu. Kita tahu persis. Lalu kita bilang di balik ustadzannya ada kebusukan, gitu kan? Itu rusak masyarakat gitu. Jadi apakah kita diamkan saja? Bukan kita diamkan. Semoga dia berhenti dari perbuatan rusaknya, lalu kemudian dia taubat. Kebetulan namanya tidak tercemar, alhamdulillah. Sebab kalau sudah tercemar, memperbaikinya malah susah. Termasuk antara suami dengan istri. Gitu. Jadi jangan pakai cerita begini, mah. Ya ini buat kita jujur biar saling terbuka ya. Sebenarnya dulu pacar saya banyak tuh mah. Nah gitu. Nah itu salah gitu ya. Sebelum nikah sama mama dulu saya punya pacar waktu di SMP, di SMA. Wah ini gua cerita semua gitu. Kata istrinya, emang lu aja yang punya pacar? Lu banyak. Wah keluarin semua. Rame jadinya kan. Udahlah. Kalau kita tahu bahwa dia akan marah tahu tentang hal itu, diam saja sudah gitu. Urusan itu urusan saya dengan Allah, saya sudah minta ampun, taubat dan sebagainya, udah itu tutup, case close. Baik, ada lagi silakan. Iya. Nah, kalau dalam hadis kan sering kita baca itu, misalkan diceritakan dari hadis itu, dari tadi misalkan si fulan pembohong gini, bahkan ahli maksiat gitu. Terus gimana batasan hibah di situ apa, terus kita boleh menggunakan prinsip yang sama dalam hal seperti itu. Ini sebenarnya tadi saya sempat singgung di awal ya, mungkin tadi belum datang. Jadi gini, bab hadisnya agak beda. Sebab perawi hadis yang kita teropong dengan kacamata seperti itu adalah orang yang beresiko sekali ketika dia sedang meriwayatkan hadis. Sebab dia bilang begini, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya adalah bla 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 bla. Itu orang kalau dia pembohong, ya, dia adalah orang yang berdusta tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang meriwayatkan hadis, ya, sampai dia berani mengatakan ini adalah perkataan Nabi, maka dia harus rela dirinya diperiksa, di screening habis-habisan. Nah, karena apa? Karena dia mengatakan saya menyampaikan hadis dari Rasulullah. Nah, gitu. Tapi kalau dia nggak menyampaikan hadis dari Rasulullah, tidak boleh diperiksa. Ya, kita ini kan nggak meriwayatkan hadis, ya kan? Nah, kita orang awam tidak meriwayatkan. Tapi kalau ada di antara kita yang ingin meriwayatkan hadis, gitu ya, meriwayatkan itu artinya menceritakan tentang Rasulullah, maka dia harus siap diperiksa kejujurannya, ingatannya yang tidak yang bisa merusak dari kebenaran periwayatan dan sebagainya, maka itu harus diterima resiko itu. Nah, sampai keluar nanti ada istilah fulan kadzab, fulan adalah pembohong, fulan akzabun nas, orang yang paling dusta di antara manusia. Nah itu resiko jabatan. Ya, jabatannya apa?
jabatannya sebagai periwayat hadis, gitu. Nah kalau orang yang bukan periwayat hadis nggak boleh digituin. Bukhari nggak boleh, tetangganya periksa habis-habisan nih gitu. Orang dia nggak meriwayatkan hadis, gitu. Nah itu kira-kira sama dengan auditor, dengan pejabat publik. Nah itu boleh kita periksa habis-habisan di mana letak kelemahan dan sebagainya sebagai jaminan bahwa apa yang dikerjakannya itu benar. Perawi hadis jaminannya apa? Anda betul-betul tidak bohong dan sebagainya. Jaminannya adalah dia rela diperiksa dirinya sampai masalah yang sekecil-kecilnya. Pejabat publik begitu juga, kan dia memegang amanah umat, memegang uangnya rakyat. Maka pembuktiannya pembuktian terbalik, diperiksa dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah itu karena itu resiko jabatan. Jadi boleh dalam hal seseorang dalam jabatannya itu dicurigai melakukan hal-hal yang sekiranya melanggar ketentuan. Ya silakan. Ya. Hukuman berzina itu kan dirajam hingga meninggal. Dirajam ya. Kemudian mengenai perkara aib tidak perlu diberitakan ke orang lain. Terus jika ada seseorang yang berzina sampai kemudian dihukum rajam, kemudian mungkin orang lain yang bertanya kenapa sampai terjadi hukuman hingga meninggal ini. Apakah kemudian itu tidak menghakkan tajam menginformasikan aib orang itu? Ya jadi gini. Sebelum sampai hukuman rajam itu kan harus ada pembuktian. Tadi saya katakan pembuktiannya ada dua. Pertama dengan cara pengakuan, yang kedua dengan cara saksi. Nah kalau orang sudah mengaku berarti memang dia sudah istilahnya sudah resiko dia untuk diketahui. Tapi pengakuan itu bukan dilakukan di depan publik. Jadi ngakunya bukan di depan kamera, ngakunya kepada hakim, ya kepada hakim. Di zaman Nabi itu ya hakimnya Rasulullah, maka wanita ini datangnya kepada Rasulullah, bukan kepada Umar, pada Abu Bakar, pada yang lain-lain, enggak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya urusan. Boleh jadi Umar, Abu Bakar dan sebagainya itu nggak tahu dia itu berzina apa enggak. Yang ngakunya di depan Rasulullah, dan oleh Rasulullah kemudian diterima pengakuannya dan dilakukan hukum rajam. Nah, ketika melakukan hukum rajam, maka ada orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk melakukan eksekusi, dan juga ada beberapa orang di antara umat Islam yang menjadi saksi. Seperti di dalam surat An-Nur itu, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal muslimin. Dan hendaklah ada beberapa orang dari umat Islam yang menjadi saksi pelaksanaan hukum rajam itu atau hukum cambuk itu. Kalau udah menikah berzina dirajam, kalau belum menikah berzina cuma dicambuk 100 kali. Nah, itu harus ada saksi, tapi saksinya bukan seluruh umat manusia, bukan, cuma beberapa orang saja yang menjadi saksi. Nah, udah begitu selesai. Oke, ya. Kalau zaman dulu kan zina belum ada dokumentasinya ya. Kalau sekarang orang bisa berzina, kemudian dia membuat video porno yang misalnya perekamnya. Nah, apakah dalam kasus sekarang itu pemerintah atau siapapun tidak berhak mengusut siapa sih pelaku di dalam video itu, karena kalau dibiarkan kan akibatnya akan besar pada masyarakat. Nah, pihak yang mengusut itu apakah tidak terkena hukum mengungkap aib saudara muslim sendiri gitu? Yang menyebarkan, yang mengusut pelaku zina dalam video itu. Oh iya. Terus yang kedua, yang benar diusut itu apakah yang melakukan atau menyebarkan video porno tersebut? Begini, pertama kalau kita bicara video itu sama sekali bukan alat bukti dalam sistem Islam. Sebab yang ada hanyalah yang bisa diterima itu hanya saksi. Jadi saksi itu harus manusia, manusianya harus hidup. Saksi itulah yang akan mengatakan, demi Allah saya melihat laki-laki ini berzina dengan perempuan ini pada tempat jam seanu di mana gini. Itu ngomong keluar dari lisan. Nah, video itu nggak bisa bicara demi Allah, gitu, ya. Jadi video itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa seorang sudah berzina. Kenapa? Karena tidak bisa ngomong demi Allah itu. Nah, yang kedua, kecuali kalau yang bikin videonya itu jadi saksi juga, jadi sambil ngambil video sambil jadi saksi gitu ya. Dan ada 4 orang, nah gitu. Ya berarti yang jadi saksi bukan videonya, orangnya.
Video itu cuma sekedar merekam saja. Nah, yang kedua, tadi saya bilang bahwa zina itu bukanlah orang sekedar melakukan percumbuan, tapi teknisnya adalah terjadi penetrasi. Gambarnya itu apakah memperlihatkan penetrasi? Kalau nggak memperlihatkan penetrasi, berarti itu bukan termasuk bab zina, gitu kan? Maka tidak cukup bukti juga. Sama dengan ketika ada seorang sahabat Nabi yang ngaku di depan Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina. Kata Nabi, ente mabok nggak? Enggak. Kalau ente nggak mabok, ente terpaksa apa enggak berzina? Enggak ya Rasul. Emang saya udah incar dari dulu. Terus ditanya lagi oleh Rasulullah, kamu melakukannya secara sempurna atau cuman oles-oles doang? Nah, gitu. Cuma percumbuan saja. Wah, betul-betul ya Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan begini, apakah seperti ember masuk ke dalam sumur? Iya ya Rasulullah, seperti ember masuk ke dalam sumur. Sampai digituin oleh Rasulullah. Kenapa? Karena batasnya di situ. Nah, sedangkan video Ariel misalnya, apakah memperlihatkan? Ini buat yang belum pernah lihat. Apakah memperlihatkan hal itu? Kalau enggak, iya berarti itu bukan termasuk zina yang mewajibkan hukum rajam atau hukum cambuk. Babnya bab apa? Babnya iqtirabu 'ala zina, mendekat ke wilayah zina. Hukumannya bukan rajam, bukan cambuk, hukumnya takzir. Takzir itu adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia dalam hal ini sebagai hakim. Nah, dia boleh hukumannya terserah, mau dicambuk boleh, mau dipukul boleh, mau di penjara boleh, terserah. Tapi kalau mau yang praktis, cambuk aja lah 99 kali lah gitu minimal. Nah, udah selesai. Kita tidak mengatakan itu adalah zina, tapi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, tapi tidak termasuk bab zina. Tapi jenis hukumannya nggak ditentukan. Ya, kalau dalam Islam itu disebut istilahnya bab takzir. Kalau yang zina tadi penetrasi terjadi, ada saksi atau ada pernyataan dari yang bersangkutan, nah itu namanya hudud. Tergantung dia udah kawin atau belum. Kalau udah kawin berzina rajam. Kalau dia belum pernah nikah, dia berzina, maka cambuk 100 kali plus diasingkan setahun. Diasingkan itu bukan ke Singapura, bukan yang jauh lah, ujungnya timur-timur gitu. Diasingkan ke Singapura mau jalan-jalan dia. Nah begitu. Kalau itu tidak terbukti, tidak sampai situ, maka maksudnya bab takzir. Takzir itu ya cuma dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh hakim setempat saat itu. Ya. Ini terkait menyimpan aib diri sendiri orang lain. Ya. Walaupun bukan hal yang mudah, tapi insya Allah bisa lah kalau kita berupaya untuk tidak membuka aib diri sendiri ke orang lain. Tapi seandainya kita melakukan aib kemudian ditanya, itu kita harus jujur atau harus bohong untuk menutupinya? Kita nggak boleh menjawab, karena kalau kita buka berarti sudah ada 2 orang yang tahu. Ibaratnya urusan jadi melebar. Harusnya Allah dengan kita saja berdua, tapi udah ada orang lain. Orang lain ini kan juga nggak bisa dipastikan apakah dia cerita lagi apa enggak. Lagian apa kewajibannya kita harus apa konsiderannya kita harus membuka apa yang merupakan aib kita pribadi, kecuali kasusnya adalah merugikan orang lain ya, di sebuah persidangan kita dituntut oleh KPK gitu ya, itu lain lagi. Tapi kalau babnya adalah kayak tadi bab zina, bab apa dan sebagainya yang merugikannya tidak merugikan orang lain, diri sendiri, maka kita tidak boleh menceritakan. Dan dibalik dari itu yang nanya itu dosa gitu. Coba ceritakan aib-aib kamu semua. Nah, gitu. Ya nggak boleh lah gitu. Nggak boleh. Iya nggak boleh gitu, nggak boleh. Justru kita bisa bilang, misalnya ya, saya selebriti, lalu ditanya sama infotainment, coba ceritakan aib-aibmu. Aibmu aja belum tuh kamu bisa urus, ngurusin aib orang lain, gitu kan? Emangnya kamu nggak punya aib juga? Nah, itu jadi haram sebenarnya menanyakan aib orang lain kepada narasumber yang bersangkutan, gitu. Nah, tidak boleh. Oke, iya silakan. Mungkin terkait dengan pertanyaan terakhir tadi. Batasan sejauh mana kita boleh bergibah. Misalkan saja kita ternyata dimintai untuk menjadi saksi di persidangan atas sebuah tindakan zina.
tidak hanya zina, misalnya saja ada seseorang terzolimi, kemudian kebetulan kita menjadi saksi. Apakah boleh kita bergibah menceritakan aib seseorang? Kemudian pertanyaan kedua, misalkan saja ini jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan, di Islam sendiri menyarankan kita untuk beristighfar, minta petunjuk kepada Allah. Jika ternyata bolehkah kita minta pendapat pada seseorang atau keluarga atau sahabat, di mana kita menceritakan kelebihan dan kekurangan dari pilihan-pilihan tersebut, apakah itu termasuk bergibah atau tidak? Pertama, dalam bab yang pertama ini kan masalah pengadilan ya. Seandainya kita memang betul-betul saksi, dalam arti saksi yang sesungguhnya, bukan saksi yang dibayar. Kan sekarang banyak saksi yang dibayar, disuruh bersaksi padahal sebenarnya dia nggak tahu juga masalah yang begitu ditanya, muter-muter, saksinya juga bingung gitu ya. Saksi yang betul-betul saksi, dan masalahnya ini masalah keadilan ya, dimana kalau kita bersaksi maka keadilan bisa ditegakkan, sementara kalau kita nggak bersaksi, kezaliman itu terus terjadi. Maka posisi kita sebagai saksi itu wajib untuk menceritakan ya, untuk apa adanya, wajib. Tapi kalau sebaliknya, dengan kita menjadi saksi malah kezaliman yang terjadi, nah kita harus upayakan agar tidak terjadi kezaliman itu. Ya, misalnya begini, suami istri berantem, ya, gara-gara suaminya punya selingkuhan. Nah, si suami yang punya selingkuhan itu, ya waktu selingkuh, saya tahu persis dia selingkuhnya. Nah, terus kemudian diadili, kata istrinya, kamu coba ngomong yang jujur, suami saya kan selingkuh. Gitu. Nah, kita kan tahu kalau kita bilang iya sih selingkuh kemarin, ngamuk tuh bini, ya kan? Nah, tidak terjadi islah. Yang terjadi adalah bara api semakin berkobar apinya. Nah, itu kan jadi saksi yang tidak tepat. Nah, kecuali dibalik sekarang ada orang dizalimi, orang dibunuh misalnya. Kita lihat kejadiannya, dibunuh oleh mafia, bukan mafia peradilan ya, apalah gitu, oleh siapa gitu. Kemudian kita lah yang jadi saksinya. Kalau kita diamkan saja masalah ini, maka yang melakukan kesalahan itu terus merajalela. Maka kalau kita bersaksi walaupun beresiko, kita sudah menjadi mujahid di situ, sudah menjadi pejuang yang ingin menegakkan kebenaran dan saya saksinya. Nah, itu boleh. Maka kita lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya malah tambah runyam, nggak karu-karuan, mendingan kita mundur. Gitu. Sama dengan kasus zina. Dalam kasus zina, ketika kita diminta untuk jadi saksi, kita harus hitung-hitung juga saksinya yang lain ada apa enggak. Jangan-jangan cuma saya doang jadi saksi. Kalau cuma sendiri jadi saksi, alamat kita yang dicambuk 80 kali karena nggak cukup saksi yang lain. Maka dalam hal ini banyak para sahabat Nabi itu yang nggak mau jadi saksi untuk urusan zina. Udah saya nggak tahu, titik, selesai gitu. Walaupun mungkin dia lihat bagaimana orang lain itu berzina, tapi daripada entar saya bersaksi tapi nggak kuat bukti-bukti yang lain, saya yang kena ancaman hukuman 80 kali cambuk, mundur mendingan gitu. Nggak mau ikut jadi bikin masalah baru. Nah, kalau masalah minta saran tentang seseorang gitu dari orang lain, tentunya minta saran ini tujuannya bagus, yaitu minta rekomendasi. Apakah orang ini baik apa enggak? Kalau ada kelebihannya tolong diceritakan, kalau ada keburukannya secara adil, secara profesional tolong disebutkan kasus-kasus yang pernah terjadi. Tapi tujuannya jelas untuk memastikan apakah orang yang kita pilih ini betul-betul memang pilihan kita. Itu boleh. Gitu. Misalnya seorang lagi ingin ta'aruf dengan calon istri, ya kan namanya ta'aruf kan harus saling kenal. Nah, saling kenal tuh bisa lewat orangnya langsung, bisa mungkin lewat orang tuanya atau siapalah teman dekatnya. Coba ceritakan di mana ada aibnya, boleh dalam hal ta'aruf. Rasulullah juga begitu. Sampai Rasul bilang, coba kamu datang ke wanita itu, cium baunya, apak apa enggak, gitu. Kalau emang apak nggak usah, gitu. Tapi kalau emang baunya wangi, silakan. Jadi ini untuk urusan menjadi suami, menjadi istri, itu boleh. Sampai melihat calon istri itu malah diperintahkan. Karena ada sahabat Nabi yang bilang, ya Rasul saya mau menikah. Udah ada calon, udah ya Rasul. Kamu udah kenal? Belum sih, gitu. Kata Nabi, lihat dulu, suruh lihat, suruh periksa, suruh perhatikan, cari di mana letak kelebihan dan kelemahannya, bukan untuk ghibah,
tapi untuk kebaikan karena mau jadi pasangan hidup. Nah, kan ada perintah untuk ikhtiyaruz zawaj, untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan Islam, sesuai dengan kondisi masing-masing setiap orang, sesuai dengan selera masing-masing. Nah di situ memang ada kebolehan untuk mengetahui aib. Tapi, ada tapinya. Begitu kita udah tahu, nggak boleh kita sebarin. Jangan sama dia, kenapa? Kakinya dua-duanya kanan semua, gitu. Jarinya jempol semua, gitu. Jangan. Cukup yang ta'aruf saja yang tahu, dan itu ditutup rapat. Kalau emang nggak jadi, ya udah saya periksain, ya baunya tenik, gitu misalnya. Nggak boleh dibuka kepada orang lain. Cukup menjadi rahasia. Itu salah satu hal kenapa orang boleh ta'aruf. Syaratnya adalah kalau ternyata ada yang jelek dan enggak jadi, itu nggak boleh diceritakan pada orang lain. Nah, itu syaratnya. Cukup kan ya? Baik, mudah-mudahan insyaallah kajian kali ini bisa menambah wawasan Islam kita. Sama-sama kita tutup kajian ini membaca basmalah dan baca hamdalah istighfar dan kafatul majlis. Amin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum